bagaimana? Maka Rasul mengajarkan untuk beribadah pada 10 hari terakhir. Jadi mulai malam 21, itu tandanya saja sebenarnya. Atau tanda yang lain, beliau mengatakan malam-malam ganjil. Tidak. Sebab karena mengikuti tanda-tanda. Begitu tanda-tandanya bahwa innallahal witra yuhibbul witra. Allah itu ganjil, maka yang ganjil itu cenderung disukai oleh Allah. Nah, maka 21, 23 sampai 27, 29 dan seterusnya. Tidak, ini maka ganjil. Apakah hanya ganjil saja? Sebenarnya tidak. Kalau mau aman ya tidak usah ganjil. Pakai yang pertama, 10 malam terakhir. Jadi ganjil genap penuh, gitu kan? Tapi kalau ganjil baik sekurang-kurangnya. Karena memang ini ibadah sunnah. Dalam ibadah sunnah kaidahnya memang tidak memberatkan kepada pelaku sunnahnya. Sehingga kemudian tidak pula harus 10 hari terakhir itu mati-matian, tidak kerja, tidak ngapa-ngapain. Wah, malah tidak dapat apa-apa. Maka itu namanya Lailatul Qadar, siang tetap kerja. Jangan karena Lailatul Qadar siang tidak kerja-kerja, malam tidak ada kemana-mana, 10 hari terakhir tidak tidur lagi, sibuk mau ngambil zakat. Wah, ini malah tidak dapat, ini nyusahin orang gitu seperti ini. Ya kan, yang benar adalah siang tetap beraktivitas seperti biasa. Lalu datanglah ketika maghrib dan malam mengistimewakan malamnya, gitu kan? Nah, itu lebih bijaksana. Kemudian tidak memaksakan ya, tidak memaksakan, sehingga jatuh dunia kita. Anak istri kita nak lebaran, kita sibuk nyari Lailatul Qadar. Ditanya dengan istrinya, dapat bang Lailatul Qadar? Entahlah. Ya. Kami ini makan apa? Nah, makanlah Lailatul Qadar. Tidak bisa begitu, karena memang haknya Adam tetap harus dikerjakan. Kerja, makan, minum untuk kebutuhan itu tidak bisa dikalahkan, gitu kan? Bapak-Ibu sekalian, bahwa ibadah kita betul kita boleh mengutamakan ibadah kita, tetapi tidak boleh mengalahkan hak Adam. Hak Adam itu apa? Haknya badan. Jadi kalau ngantuk tidur itu haknya orang. Jadi kalau ada orang tidur jangan diganggu. Ngapa? Dia sedang mendapatkan haknya, gitu kan? Cuma jangan tidur sambil nyetir ya. Tidur sambil nyetir itu yang bisa cuma almarhum Abah Sehon. Nah, Abah Sehon bisa dia tidur sambil nyetir. Kita udah ikut, ya. Ngeri. Nah, ini berikutnya. Maka kemudian ditanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami tentang Lailatul Qadar, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Maka apakah di bulan Ramadan ini atau di bulan Ramadan? Maka Rasul menjawab, ya kan, sesungguhnya ia bal fi Ramadan. Sesungguhnya dia berada di bulan Ramadan. Apakah bulan Ramadan ini mulia karena engkau masih hidup, atau setelah ini Ramadan ini tetap mulia? Maka Rasul menjawab, ada dengan tidak adanya aku, Ramadan tetap mulia. Lalu bagaimana dengan Lailatul Qadar? Ya kan, apakah hanya ada pada zamanmu ya Rasulullah? Tidak usah bertanya lagi, kata Rasulullah. Ya kan, sepanjang Ramadan masih ada, maka Lailatul Qadar masih ada. Nah, ini artinya bahwa tidak ada kemuliaannya karena zamannya Rasulullah saja. Jadi zamannya kita ini sebenarnya Lailatul Qadar tetap ada. Nah, lalu bagaimana hikmahnya? Hikmahnya adalah yang pertama, bahwa Allah betul-betul menunjukkan kemuliaannya, kemurahannya terhadap bulan Ramadan. Nah, sebab salah satunya adalah karena jarak umur kita dengan jarak umur nabi-nabi terdahulu memang cenderung agak jauh. Kira Nabi Nuh misalnya, Nabi Nuh ini banyak riwayat yang mengatakan 940 tahun, ada yang mengatakan 980, ada yang menggenapkan sampai 1000 tahun. Umurnya 1000 tahun atau 900 tahun Nabi Nuh ini, umatnya 80. Nah, coba bayangkan, Nabi kita dakwahnya berarti 23 tahun dakwahnya, umurnya ya 63, ya kan? Tapi umatnya
Ya kan? Makanya besok Allah SWT ya kan begitu membanggakan umatnya Rasulullah, pertama karena jumlahnya, ya kan jumlahnya luar biasa banyak, pertama. Kedua karena memang kemuliaannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi-Nabi terdahulu umurnya panjang-panjang, ada yang 400 tahun, ada yang 200 tahun. Tapi umatnya sedikit karena keras-kerasnya umat zaman dulu. Bahkan saking kerasnya umatnya zaman dulu, para nabi ada yang tidak sabar lagi. Sesabar-sabarnya Nabi Nuh gitu ya. Nabi Nuh itu berdakwah lama sekali. Akhirnya tidak sabar juga. Ketika ditanya, apakah umatmu bersedia aku binasakan? Awalnya tidak terus. Beri aku kesempatan ya Allah, beri aku kesempatan. Tapi akhirnya sudah ada ya. Kayaknya tidak bisa lagi. Termasuk anaknya dengan istrinya juga tidak bisa lagi diomongi. Maka akhirnya tenggelam. Ya kan, begitu juga Nabi Soleh misalnya, begitu juga Nabi Lot, umatnya yang antara laki-laki dengan laki-laki saling jatuh cinta dan mencintai. Perempuan dengan perempuan saling mencintai itu terjadi pada zaman Nabi Lut. Nama kaumnya kaum Sodom. Nama daerahnya juga Sodom. Sodomi, makanya ada istilah. Nah, maka kemudian dihancurkan, dibinasakan oleh Allah karena buruknya akhlak mereka. Ya kan, karena buruknya sifat yang dimiliki oleh kaumnya Nabi Lut ini. Tapi sesabar-sabarnya Nabi Lut, tidak sabar juga, karena akhirnya ketika ditanya oleh Allah, apakah umatmu mau aku binasakan, dijawab ya. Nah, begitu. Tapi ketika baginda Rasulullah sedang berdakwah, lalu tiba-tiba ada panah melewati giginya, ya kan, ketika Rasulullah sedang berdakwah lalu dilempar kotoran, ini dihina Rasulullah, datang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, Allah menawarkan kepadamu bagaimana kalau penduduk Taif itu dibalikkan oleh Allah agar ia rata dengan tanah. Jawaban Rasulullah, tidak usah, biarlah, ya kan? Tapi dia menyakitimu ya Rasulullah, tidak apa-apa, biar. Begitu nih Rasulullah itu beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Karena bahkan doanya Rasulullah agar kita ditangguhkan azabnya sampai hari kiamat. Saking beliau itu tidak mau melihat umatnya disiksa. Ya kan? Beliau ini kemudian berharap dan mengatakan bahwa misalnya ada orang, ya Rasulullah nih ada orang kafir mau menyerangmu. Maka apa jawaban Rasulullah? Apakah dia benar-benar akan membunuh aku? Begitu. Lalu dia benar-benar akan membunuh engkau ya Rasulullah. Ya kan, sudah bawa pedang. Di mana dia? Masih di rumahnya. Ya. Kayak gitu Rasulullah. Tidak pulau lah Rasulullah nih. Dia pura tangani duluan. Mana? Kalau kayak kita kan kayak gitu. Orang baru ngomong sudah kita bawa barang. Ya kan Rasulullah. Sampai kemudian seorang bernama Daksur ini berhadapan kepada Rasulullah, sudah berhadapan kepada Rasulullah. Bahkan diangkat pedangnya Daksur ini. Rasulullah tidak apa-apa. Dan kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, tinggal kita berdua. Ya tak? Tidak ada Umar, tidak ada sahabat yang lain, tidak ada yang ngawani. Siapa yang menolongmu kalau sekarang ini? Atau si Daksur. Maka kemudian Rasulullah mengatakan bahwa jangan bersedih, ya kan? Bahwa Allah baru menyebut kata Allah begitu, ya kan? Lepas pedangnya. Nah begitu ya. Kalau Rasulullah mau, ya Bapak Ibu sekalian, orang bulan ini dibelah. Gitu. Jadi kalau Rasulullah mau menunjukkan kehebatannya di depan orang-orang, nah apa yang tidak hebat dari Rasulullah? Ya, tapi Rasulullah memang benar-benar punya keunggulan akhlak daripada yang lain. Maka disebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dibanding rata-rata para nabi-nabi yang lain, memang Rasulullah di atas para nabi. Kenapa? Dari sisi akhlaknya, dari sisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut tentang Lailatul Qadar.